Berhenti. Bukankah itu saudara ketiga Jin Hunting? Kenapa dia ada di sini? Sepertinya dia di sini untuk membalas dendam kakak keduanya. Kakak keduanya menyinggung Wang Yuan. Datang ke sini sekarang sama saja masuk ke garis tembak bukan? Dia hanya kutu buku. Dia belum pernah keluar ke dunia nyata. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan kakak Yuan? Kakak kedua, apa kau baik-baik saja? Hunting, tolong aku. Mereka akan membawa Xiaowan pergi. Wang Yuan, jangan keterlaluan. Jiang Hunting, kamu pikir kamu siapa? Kamu masih bau kencur berterian di sini. Apa yang kita pertaruhkan? Poker 3 kartu 500 pertaruhan. Tanpa batas. Baiklah, jika aku menang kau lepaskan mereka. Dan semua utang dibatalkan. Dan jika kamu kalah? Aku tidak akan pernah kalah. Bagus, saya suka sifatnya ini. Keberanian masa muda. Nanting tidak apa? Apa aku percaya padamu? Nanan, jangan khawatir, aku tidak akan kalah. $3.000. 3.000 untuk ikut. Anak ini memanggil dengan sangat agresif di putaran pertama. Kau akan kalah hari ini. Bermain dengan taruhan setinggi itu sejak awal. Sepertinya saudara ketiga benar-benar belum pernah bermain sebelumnya. Ini mulai sedikit berbahaya sekarang. 6.000. Lipat gandakan taruhannya. 6.000 untuk buka kartu. Maaf soal itu, kemenangan tipis. Kakak Yuan, kau luar biasa. Ada satu hal lagi, apa kau lupa? Apa kau akan melepasnya sendiri atau haruskah aku membantumu? Wang Yuan. Taruhan adalah taruhan. Itu aturan di meja kartu. Tidak bisa mengatasi permainan ini jika tidak bisa pergi sana. Siapa bilang kami tidak bisa mengatasinya? Kami akan telanjang jika harus. Nanan. Sayang sekali menutupi sosok ipar yang hebat itu. Aku menantikan putaran berikutnya. Wang Yuan, mari kita lanjutkan. Kalah di putaran pertama, Hunting masih sedikit terlalu percaya diri. Bagaimanapun dia masih muda. Wang Yuan adalah pemain lama. Bagaimana mungkin dia bisa bersaing? Hunting, bisakah kau benar-benar melakukan ini? Kakak kedua, jangan khawatir. Baiklah, aku lihat kalian berdua bersaudara sama saja. Pengecut. Hunting, jangan dengarkan dia. Aku percaya padamu. Kakak Yuan, giliranmu bicara. Bermain seperti ini membosankan. Bagaimana kalau kita menaikkan taruhannya? Wang Yuan, bagaimanapun kita semua tumbuh bersama. Jangan keterlaluan, cukup sudah. Benar, cukup sudah. Diam kalian semua. Aku bicara padamu. Pengecut, kau mau bermain atau tidak? Bagaimana kita bermain? Aku tidak akan melihat kartuku putaran ini. Aku akan bermain buta. Baiklah, aku akan bermain buta juga. Giliranmu untuk bertaruh. Sebuah batangan emas, dia bertaruh dengan batangan emas. Berapa nilai batangan emas ini? Sekumpulan orang udik. Satu batangan emas ini bernilai lebih dari 100.000 di dalam negeri. Ketiga ini pasti bernilai 300.000 atau 400.000. Kau benar-benar belum melihat dunia. Ini hanya lebih dari 300.000 bukan? Ini bukan jumlah yang besar. Wang Yuan tidak perlu bermain dengan taruhan setinggi ini kan? Hanya menyenangkan. Jika taruhannya tinggi. Apa yang harus kita lakukan? Taruhan pembuka sudah lebih dari 300.000. Dia tahu aku tidak sahli, dia menekanku. Kau mau ikut atau tidak? Jangan buang waktu. Jika kau tidak memanggil itu juga tidak apa-apa. Dia milikku kalau begitu. 300.000 perputaran, bagaimana kita bisa bermain seperti itu? Ini jelas sebuah jebakan. Jika aku ikut, aku benar-benar akan jatuh ke dalam perangkap. Aku ikut. Ya Tuhan, itu jam saku antik pusaka keluarga mereka. Dia benar-benar rela mengorbankan itu. Hunting, jangan impulsif. Pemula begitu, item ini ada di meja judi. Kau tidak akan bisa mengambilnya kembali. Jangan khawatir, bahkan jika kita mengambilnya kembali, kita akan mengambil kembali barang-barangmu bersamanya. Anak muda, jangan bicara terlalu besar. Tepat sekali, kau bahkan tidak tahu nilaimu sendiri. Apa kau pantas membandingkan dirimu dengan kakak Yuan? Jam saku itu paling mahal 200.000. Kau mau menggunakan itu untuk memanggil tanganku? Tidak mungkin. Nanan, ambilkan tasku dari mobil. Baik. Jiang Hunting, biarkan aku memberimu nasihat.
Dengan kondisi keuanganmu yang pas-pasan, kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kuku kakiku. Mengingat kita tumbuh bersama, jika kau berlutut dan meminta maaf padaku sekarang, aku mungkin masih akan membiarkanmu lolos. Tunggu sebentar. Rp100.000 ini awalnya adalah hadiah uang tunai untuk kakak keduaku. Tapi sekarang aku mempertaruhkan semuanya lebih dulu. Apa itu cukup? Sebuah jam tangan 200.000 ditambah 100.000 tunai. Tepat 300.000. Anak ini benar-benar berani bertarung. Buka kartu. Baiklah, aku akan memastikan kau kalah dengan rela dan yakin. Sepasang as itu kartu yang cukup bagus. Hunting dalam bahaya sekarang. Jiang Hunting, aku bertaruh buta dan mendapatkan sepasang air. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Idiot. Idiot. Idiot, tunjukkan kartumu. Hunting, mungkin kita harus berhenti bermain, kurangi kerugianmu sekarang. Hunting, jangan, apa maksudmu? Xiaowan masih di tangan mereka. Mungkin kartu Hunting bahkan lebih besar. Hunting datang ke sesi judi ini hanya karena kau. Aku tidak ingin Hunting kehilangan semua yang dia miliki. Semuanya diam. Jiang Hunting, kau bermain atau tidak? Jika tidak, pulanglah dan urus anak-anakmu. Wang Yuan, kau terlalu banyak menindas. Kartu apa yang dimiliki Hunting? Aku mati penasaran, tunjukkan cepat. Jiang Hunting, kartu apa yang kau miliki, tunjukkan cepat. Setelah semua keributan itu, kukira itu adalah kartu yang lebih baik. Beraninya kau menunjukkan kartu sampah seperti itu? Hanya orang sampah yang pantas mendapatkan kartu sampah. Sayang sekali dia kehilangan 300.000 tanpa hasil. Ya, pemuda itu terlalu impulsif. Ini hadiahmu. Terima kasih kakak Yuan. Kau bahkan kehilangan jam saku pusakamu. Apa yang akan kau pertaruhkan selanjutnya, sertifikat rumah? Atau relik kakekmu? Hunting, mari kita berhenti bermain dengannya, kita bukan tandingannya. Berhenti sekarang. Tidak, Xiaowan masih di tangannya. Lanjutkan. Baiklah, sebelum kita melanjutkan, telanjangi. Bagus, tapi. Apakah ini bahkan dianggap pakaian? Ya, kau tidak pernah bilang stocking bukan pakaian. Baiklah, aku tidak akan merendahkan diri ke levelmu, wanita celaka. Bagaimanapun kau tidak punya banyak pakaian tersisa. Aku akan menunggu dan melihat berapa lama kau bisa bertahan. Tunggu. Kali ini aku yang akan membagikan kartu. Baiklah, kalau begitu aku akan memastikan kau mengerti mengapa kau kalah. Aku panggil. Apa Wang Yuan langsung all-in secepat itu? Siapa yang bermain seperti ini? Bukankah dia juga memaksa Hunting untuk ikut? Wang Yuan mempertaruhkan seluruh taruhannya. Mungkinkah kartunya? Apa kau menyerah atau menaikkan taruhan? Menyerah. Paman Wu, mengapa kau di sini? Aku dengar kau berjudi di sini. Paman Wu. Aku khawatir, jadi aku datang untuk memeriksamu. Paman Wu, maafkan aku. Kau sudah sangat tua dan kami masih merepotkanmu. Apa kau memanggil atau tidak? Jika kau ingin berduka, pergilah menangis di tempat lain. Jangan buang waktuku untuk mencari uang. Wang Yuan, apa kau tidak punya kemanusiaan? Ini pamanmu yang menyelamatkan hidupmu saat kau masih kecil. Hidupku adalah milikku sendiri, tidak ada yang menyelamatkannya. 3 tahun lalu, ketika aku memohon bantuanmu, bukankah kau hanya berdiri dan menonton? Sekarang aku kaya. Diam kalian semua. Kau. Lupakan saja Hunting, dia menyimpan terlalu banyak dendam. Kau sama sekali tidak boleh jatuh ke dalam perangkapnya. Paman Wu, jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Apa kau memanggil atau tidak? Aku akan menyelesaikan ini sampai akhir. Melanjutkannya sampai akhir dengan apa? Chip di meja ini berjumlah setidaknya 800.000. Ini apa kau bahkan punya 80.000? Hunting, jangan impulsif. Wang Yuan sengaja memprovokasi kamu. Kamu sama sekali tidak boleh terpancing. Kamu baru saja menikah dan punya istri yang harus diurus. Kamu tidak bisa mempertaruhkan seluruh kekayaanmu. Menggunakan kartu bani tidak berharga sebagai taruhan. Apa kau pikir aku anak berusia 3 tahun? Lihatlah penampilanmu yang miskin itu. Aku yakin kau bahkan tidak punya 1 koin pun tersisa. Kartu ini ada 800.000 di dalamnya, aku ikut.
Apa anak ini benar-benar punya uang sebanyak itu? Kakak Yuan benar-benar ada 800.000 di kartu. Ada apa dengan anak ini? Sepertinya aku meremehkannya. Nah, bisakah aku ikut sekarang? Baiklah Jiang Hunting, mempertaruhkan seluruh kekayaanmu melawanku, kau punya nyali. Tunjukkan kartumu. Tunjukkan pada mereka kita tidak akan bermain lagi setelah putaran ini selesai. Benar, kita tidak akan bermain lagi setelah putaran ini selesai. Cepat tunjukkan kartumu, aku menunggu untuk mengambil uangmu. Untuk membeli kapal pesiar di pulau dan bersenang-senang. Aku tidak mau membuang waktu, karena orang sepertimu. Siapa bilang aku akan menunjukkan kartuku? Apa katamu? Sudah kubilang aku tidak akan menunjukkannya. Kecuali kau minta maaf pada pamanmu, dan kakak keduaku serta perempuanku. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Kakak ketiga, apa kau bertekad untuk berkonflik denganku? Kau sama sekali tidak memberiku rasa hormat. Aku memberimu hormat, bukankah kau yang memulai duluan? Lagi pula berapa harga dirimu? Aku kakakmu, tunjukkan rasa hormat padaku. Hormat, kau berani bicara padaku tentang hormat? Wu Bao masih menjadi penguasa pulau ini, penyelamat hidupmu. Bagaimana kau menghormatinya? Apa dia bahkan pantas mendapatkannya? Wang Yuan, jangan keterlaluan. Kami semua sangat menghormati Paman Wu. Hunting tidak akan membuka. Apakah kamu akan menaikkan taruhan atau tidak? Jiang Hunting, uang ini jika aku kalah. Tapi seluruh hidupmu akan berakhir. Bukan urusanmu sama sekali. Hentikan omong kosongnya, ikut menyerang, atau naikkan taruhan. Tentu saja aku memanggil. Bukankah itu Mercedes milik Wang Yuan? Dia mempertaruhkan mobilnya sendiri. Kakak Yuan, apa kau gila? Mengapa kau mempertaruhkan mobil kita? Jangan khawatir, dia tidak bisa menang. Dia sedang memasang jebakan untukmu. Hati-hati. Diam, apa kau pikir aku tidak bisa melihat apa yang dia lakukan? Dia seperti semut yang bisa kuhancurkan kapan saja. Apa tidak bisa bicara kalau kau punya nyali? Teruslah memanggil. Hunting, apa yang harus kita lakukan? Kita tamat, Wang Yuan akan habis-habisan melawan kita. Wang Yuan, tunjukkan kartumu. Belum, permainan baru saja dimulai. Wang Yuan, aku mohon tunjukkan kartumu. Bisakah aku bersujud padamu? Kakak, jangan bersujud. Jiang Hunting, berhentilah berjuang tanpa tujuan. Sebentar lagi kalian semua harus berlutut dan bersujud padaku. Ayo bangun. Jadi ketika Wang Yuan bilang tidak ada batas, ini yang dia tunggu-tunggu. Apa maksudnya itu? Wang Yuan terus menaikkan taruhan tanpa menunjukkan kartunya. Terus-menerus menaikkan taruhan lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk memaksa Hunting menyerah jika dia tidak mampu ikut. Dengan begitu dia menang tanpa harus melihat kartunya. Bagaimana Wang Yuan bisa melakukan ini? 2 juta dari mana Hunting harus mendapatkannya? Jiang Hunting, kau mau memanggil atau tidak? Kau tidak mungkin tidak punya uang sebanyak ini kan? Menurut aturan permainan, jika kau berhenti di tengah jalan kau kehilangan semua taruhanmu. Kau tidak berpikir untuk berhenti kan? Kau sengaja menaikkan taruhan untuk menekanku, karena kau yakin aku tidak bisa menyediakan uangnya. Jiang Hunting, kau bukan siapa-siapa. Kau ingin pamer hari ini adalah hari kehancuranmu. Jiang Hunting, cepat katakan sesuatu. Jangan pura-pura bisu. Wang Yuan, cukup sudah. Kita semua bersaudara, mengapa membuat segalanya begitu memalukan? Siapa yang bersaudara dengannya? Jiang Hunting, kau sampah kecil, kau tidak akan pernah mengalahkanku. Baik itu kartu atau kekuatan finansial. Kau akan selalu berada di bawahku. Tidak ada tanggapan, berarti kau menyerahkan. Kalau begitu semua ini milik kami. Tunggu, siapa bilang kami menyerah? Ini tokoku. Ini properti di pinggir jalan pusat kota, bernilai 2 juta. Nanan, ini hanya satu putaran kartu. Kau tidak perlu ikut campur juga. Tidak, Nanan ini adalah asetmu. Aku. Apa maksudmu milikmu dan milikku? Kita suami istri, kita satu. Sudah benar aku mempertaruhkannya. Ini 2 juta aku ikut. Kalian anak muda, terlalu impulsif. Paman Wu Hunting adalah orang yang teguh. Aku percaya padanya. Lagi pula kita sudah terlanjur sekarang. Semua yang kita masukkan sebelumnya sudah hilang. Kalian. Aku rasa Jiang Hunting ini sudah gila. Aku rasa dia sudah kehilangan akal. Berapa banyak penjudi yang terbawa suasana seperti ini, dan akhirnya kehilangan segalanya. Kurasa dia juga sudah hampir tamat. Betapa dalam kasih sayang antara suami dan istri. Itu membuatku sangat tersantun. Tapi suamimu akan menjadi orang miskin. Baiklah kau bokar, kau berani membalikan keadaan padaku. Kakak Yuan melakukan ini demi persaudaraanmu. Dia tidak mau repot-repot berdebat denganmu. Kau benar-benar berani ikut. Wang Yuan, kau ikut atau keluar? Kakak Yuan, kita tidak bisa ikut lagi. Dia orang gila.
Kau wanita busuk, berhentilah ikut campur. Kakak ketiga, karena kau ingin berdarah, maka aku akan menyelesaikannya sampai akhir. Wang Yuan, dengarkan nasihatku. Antara saudara jangan biarkan keadaan jadi seperti ini. Siapa saudaranya? Orang tua katakan satu kata lagi, dan aku akan menembakmu. Minta maaf. Minta maaf. Wang Yuan, apakah kau benar-benar manusia? Paman Wu selalu memperlakukanmu seperti anaknya sendiri. Dan begini caramu memperlakukannya. Dia menolak meminjamkanku uang dan membiarkanku sendiri. Dan kalian semua bukan orang baik. Sama seperti orang tua bangka ini, kalian semua sama saja. Wang Yuan, kau. Jing Hanting, kau marah karena tidak bisa menaikkan taruhan. Kau mau memukul seseorang. Dia yang tidak punya uang sekarang. Hanting, jangan merendahkan dirimu ke levelnya. Aku akan mengatakannya sekali lagi, kau ikut atau keluar. Tentu saja aku ikut. Apa ini? Aku tidak mengerti. Ini adalah saham dari perusahaan terdaftar Haojiang Real Estate. Haojiang Real Estate, perusahaan multinasional terkemuka di dunia. Ini hanya selembar kertas, berapa nilainya? Sekumpulan udik yang belum melihat dunia. Ini adalah sertifikat saham untuk Haojiang Real Estate. Jika kau membawanya ke bursa, kau bisa mencairkan setidaknya 3 juta. Bagaimana menurutmu, Jiang Hanting? Kau ikut atau tidak? Aku menyarankanmu untuk bersikap masuk akal. Jika kau mengikuti lagi, kau mati. Aku akan membiarkanmu melihat seberapa besar kartuku. Ya Tuhan, 2 raja. Tidak heran, dia begitu tak kenal takut. Jadi itu 3 tin. Kau bodoh apa kau bahkan tidak memikirkannya? Kartu macam apa yang berani memasang taruhan sebesar itu? Dilihat dari ini, kartu tertutupnya pasti king juga. Kalau begitu tangan ini pasti three of action. Hanting, sekarang kita benar-benar tamat. Apa kau mau menebak? Apakah kartu tertutupku ini sebenarnya raja? Berhenti berakting, kau tidak mungkin punya 3 kartu sejenis. Jika saya tidak memiliki 3 kartu dengan nilai yang sama, apakah Anda memilikinya? Jiang Hanting menyerahlah dengan patuh. Aku masih bisa sedikit lebih baik pada iparmu. Hanting, kita tidak bisa ikut lagi, dia pasti punya three of action. Kita pasti akan kalah kali ini. Hanting, mungkin kita tidak seharusnya ikut. Mari kita pikirkan cara lain untuk menyelamatkan Xiaowan. Atau mungkin mereka bisa melihat fakta dengan jelas. Dan kau hanyalah orang bodoh. Siapa bilang aku tidak akan ikut? Kau sudah kalah banyak sampai mempertaruhkan toko istrimu. Uang apalagi yang kau punya? Aku pernah melihat orang menggembungkan pipi agar terlihat gemuk. Sekarang kau bahkan tidak punya martabat lagi. Ini rumah baruku di pedesaan 3 juta. Hanting, ini rumah barumu. Paman Wu, ini urusanku dengannya. Jangan ikut campur. Nanan, cepat coba bujuk dia. Paman Wu, semuanya sudah sampai pada titik ini. Mari kita percaya saja pada Hanting. Jiang Hanting, aku sudah menunjukkan 2 raja. Kau masih berani memanggil? Apa kau gila? 2 kartumu tidak cukup untuk menakutiku. Karena kau tidak mungkin punya 3 kartu sejenis. Itu omong kosong. Apa kau pikir aku sepertimu memanggil dengan kartu sampah apapun? Jika kartuku tidak bagus, aku tidak akan bertaruh besar. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Kau menyerang atau tidak? Aku tidak akan menyerah. Wang Yuan, bagaimana menurutmu? Apa kau masih ikut? Kakak Yuan, jangan ikut. Lihatlah betapa sombongnya dia. Dia mungkin juga punya 3 kartu sejenis. Mustahil. Bisakah seseorang dengan free of action setenang itu mencoba menggertakku? Bermimpilah. Kakak Yuan. Diam. Kau idiot bodoh. Bukankah free card poker dimainkan persis seperti ini? Ini adalah kontes siapa yang punya nyali lebih besar. Aku menunjukkan 2 raja. Aku tidak mungkin kalah. Kakak Yuan, kau tidak bisa bertaruh. Jika kau bertaruh sekarang, kau akan kehilangan segalanya. Berikan padaku. Kakak Yuan, dia jelas mencoba menjebakmu. Aku tidak bisa hanya melihatmu melompat ke dalam perangkap. Aku akan mengatakannya lagi, berikan padaku. Wang Yuan, dia jelas punya niat buruk. Kau tidak bisa membiarkannya mempermainkanmu. Aku sedang diatur. Baiklah, aku akan menunjukkannya padamu. Siapa yang memegang kendali? Kakak Yuan, kami akan bertaruh. Berapapun uangnya kami akan ikut. 3,5 juta. Panggil. Lihat betapa sombongnya mereka. Wang Yuan pasti punya 3 raja. Sudah berakhir, sekarang semuanya tamat. Jiang Hanting, atau kau masih punya uang? Apakah menaikkan taruhan satu-satunya trikmu? Bukankah free card poker dimainkan persis seperti ini? Apa kau tidak senang denganku? Kalau begitu pukul aku dengan uang. Wang Yuan Hanting tidak punya uang lagi. Berhenti saja sekarang. Tidak ada uang, tidak ada uang, tidak apa-apa. Tidak ada uang, tinggalkan istrimu dan iparmu di sini. Lalu kau pergi.
Taruhan yang terus-menerus naik ini, kapan akan berhenti? Berapapun yang dipertaruhkan kakak Yuan Jing Hunting harus bertaruh jumlah yang sama. Hanya bisa lebih tinggi, tidak lebih rendah. Kakak ketiga bagaimana? 3,5 juta. Apa kau masih punya uang untuk memanggil? Jika kau tidak bisa menyamai taruhan tunggulah mati, aku sudah menang. Pinjamkan Xiaowan kepada saudara-saudaraku untuk bersenang-senang. Kakak-kakak aku mohon padamu. Kalah satu putaran lepas satu potong pakaian. Orang tua katakan satu kata lagi, dan aku akan membunuhmu. Kalian semua harus berlutut dan bersujud padaku. Wang Yuan, apakah kau harus melihat keluarga kami hancur dan binasa? Baru setelah itu kau akan puas. Ini hanya 3,5 juta bukan? Ini seluruh maharku. Tidak Nanan, aku sudah cukup menyakitimu. Maharmu tidak bisa dijadikan taruhan. Aku milikmu, dan mahar ini juga milikmu. Kami ikut. Nanan Hunting sedang bodoh, tapi kenapa kau ikut-ikutan omong kosong ini? Mercedesnya hanya bernilai sedikit di atas 1 juta. Gadis ini pasti gila, dia tidak tahu apa yang dia hadapi. Hunting berhenti saja sekarang. Mengapa kau ikut bermain? Tidak ada cara untuk menarik kembali taruhan setelah diletakkan di meja. Paman Wu, bukan berarti aku ingin ikut. Ini karena mereka mendorong kita terlalu jauh untuk kakak keduaku dan ipar perempuanku. Agar semua orang bisa melampiaskan kemarahan mereka, aku harus melawannya sampai akhir yang pahit. Kau sudah mengatakan semua ini, dan itu masih untuk iparmu. Betapa menggoda. Wang Yuan, kau masuk, aku akan melawanmu. Suzy, jangan impulsif. Paman Wu, apa kau melihat itu? Ini adalah wajah asli Wang Yuan. Semakin kita mentolerir, semakin agresif dia akan menjadi. Mereka akan selalu meremehkan kita. Kau benar, aku memang meremehkanmu. Lihatlah situasinya sekarang. Kenapa kau masih berpura-pura? Sekumpulan orang tak berguna. Semua orang melihatnya, kita tidak bisa mundur. Jika tidak, mereka akan meremehkan kita selamanya. Yang diucapkan dengan kemarahan yang begitu benar. Tapi ini meja judi. Ini bukan permainan anak-anak untuk kalian para wanita. Ambil maharmu yang sedikit itu dan pergi bermain di lumpur. Siapa yang tahu berapa nilai perhiasan ini? Sepertinya kau akan bangkrut total. Tepat sekali, kakak Yuan baru menunjukkan sebagian kecil dari kekayaannya. Kau akan segera kehilangan bahkan celana dalammu. Apa kalian tidak punya apa-apa lagi selain perhiasan rongsokan dan mobil bobrok ini? Apa kau tidak bisa mempertaruhkan yang lain? Jika tidak bisa, menyerahlah dengan patuh. Siapa bilang aku tidak bisa menyediakan apa-apa? Perjanjian kompensasi dan relokasi. Desa ini akan digusur. Ini adalah uang ganti rugi penggusuran untuk keluarga kami berempat. Tunggu, desa kumuhmu itu? Kompensasi untuk keluarga berempat hanya 1,5 juta kan? Ada 1 juta lagi. Kau tidak berpikir kami akan membiarkanmu menyembunyikan ini dari kami kan? Kau tunggu saja. Hunting, jangan ikut taruhan kali ini. Oke, berhenti sekarang. Aku tidak menertawakanmu. Bagaimana bisa kau punya teman-teman semiskin itu? Mereka berjuang hanya untuk mengumpulkan sedikit uang. Dia hanya kotoran keledai mengkilap di luar. Kotoran keledai, aku bicara padamu. Tidak, mari kita berhenti sekarang. Jangan kehilangan istrimu demi iparmu. Jangan sampai kehilangan istrimu sendiri juga. 1 juta penuh. Aku ikut taruhanmu. Hunting, apa yang kau lakukan? Apakah kau mengambil pinjaman online? Meminjam uang untuk bermain itu, pertama kalinya aku dengar. Kakak ketiga aku benar-benar harus menasihat ayahmu. Jika kau kalah ini, apa yang akan terjadi pada seluruh keluargamu? Aku tidak butuh pengingatmu. Aku tidak akan kalah. Kau benar-benar mempertaruhkan seluruh hidupmu kali ini. Kakak, jangan hentikan aku. Hari ini dia dijamin akan kalah. Kakak ketiga, sepertinya hari ini kau benar-benar ingin melawanku sampai mati. Ya, sejak kau menculik Xiaowan dan memasang jebakan untuk memukuli kakak keduaku. Situasi ini sudah dimulai. Kau benar-benar tidak tahu luasnya dunia. Meminjam uang untuk berjudi. Kau pasti ingin menghancurkan keluargamu kan? Kakak Yuan, kenapa buang-buang kata dengan mereka? Hadapi saja dia. Hunting, lupakan saja, berhenti sekarang. Hunting, mari kita akui saja kekalahan. Tolong mohon pada Wang Yuan untuk menarik kembali taruhannya. Apa yang kau pikirkan ini meja judi? Hal-hal yang sudah dipertaruhkan tidak bisa ditarik kembali. Bahkan jika kau memohon padaku, kau tidak akan mendapatkan barang-barang ini kembali. Xiao Yuan, tidak masalah jika kau tidak menghormatiku. Aku tidak peduli, tapi dia adalah adikmu. Meskipun bukan saudara-saudara, kalian tumbuh bersama. Dia lebih dekat dari saudara-saudara. Pergi sana orang tua. Siapa yang bersaudara dengannya keluar. Wang Yuan benar-benar tidak punya hati nurani. Paman Wu sudah sangat baik padanya. Namun dia berulang kali berbicara dengan kurang ajar. Wang Yuan, kau menghasilkan sedikit uang di luar. Dan sekarang kau lupa siapa dirimu, benarkah? Jiang Hunting, siapa yang memberimu keberanian?
untuk berani membentakku. Bocah tengik, hari ini aku akan lihat. 3.500.000 yang kau pinjam ini. Kartu apa yang sebenarnya ada di dalamnya? Tunggu sebentar, siapa bilang aku akan menunjukkan kartuku? Apa maksudmu? Artinya aku tidak akan menunjukkan kartu untuk 3.500.000. Kau harus ikut lagi. Kau gila, kau mengumpulkan 3.500.000. Dan kau tidak akan menunjukkan kartumu. Aku bilang adik kecil, apakah kau tahu taruhan saat ini? Berapa banyak uang yang terkumpul? Jiang Hanting, kau sudah mempertaruhkan semua yang kau miliki. Kenapa saya harus terus menelepon? Sudah kubilang hari ini aku akan bermain denganmu. Dan aku akan menyelesaikannya sampai akhir. Kau gila. Jika kau tidak mampu bermain itu, juga tidak masalah. Kau minta maaf kepada kami semua. Dengan begitu mungkin aku bisa melepaskanmu. Itu tidak mungkin, kau bermimpi. Mustahil. Kalau begitu kau taruh chip senilai tidak kurang dari 3.500.000 untuk melihat kartuku. Jadi kau sudah belajar menekan orang. Jadi kenapa bukankah kau sangat kaya? Tidak bisa menyediakannya sekarang. Berhenti memprovokasiku, kau sudah mempertaruhkan semua yang kau miliki. Mengapa kau mencoba bertingkah seperti pahlawan di sini? Aku tidak berlagak pahlawan. Aku hanya tidak ingin menunjukkan kartuku. Bagaimana bisa ada orang seperti ini? Situasinya sudah seperti ini. Hak apa yang kau miliki untuk membuat kami ikut taruhan tambahan? Karena aku tidak ingin kau merasa nyaman. Kau. Apa kau? Bertarung atau menyerah, pilih salah satu cepat. Baiklah Jiang Hantin. Karena kau ingin bermain, maka aku akan bermain denganmu sampai akhir. Apartemenku ini sebuah flat besar di pusat kota. Nilainya pasti lebih tinggi dari 3.500.000. Wang Yuan, kau berjanji rumah ini milikku. Kakak Yuan, Jiang Hanting sudah gila. Kau tidak bisa bertaruh lagi. Kakak Yuan, dia jelas menjebakmu. Jangan biarkan dia memprovokasimu. Apa kau tidak mengerti? Pergi sana. Jika kali ini aku tidak bertaruh, aku tidak akan pernah bisa mengangkat kepalaku lagi. Dan semua taruhan sebelumnya akan sia-sia sepenuhnya. Wang Yuan, bagaimana kau tahu kartu-kartunya? Tidak lebih besar dari kartu kita. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kartunya pasti tidak lebih besar dari milikku. Ini pasti strateginya. Dia sudah kehilangan kendali. Dia ingin memaksaku untuk menyerah. Ya pasti begitu. Pasti begitu. Aku tidak boleh termakan tipuannya. Aku tidak boleh termakan tipuannya. Wang Yuan, sadarlah. Dia sudah mempertaruhkan semua yang dia miliki. Siapa yang akan menggunakan itu untuk menakutimu? Diam. Berhenti membangkitkan semangat orang lain dan merusak prestisemu sendiri. Wang Yuan, kau benar-benar memukulku. Aku melakukannya demi kebaikanmu sendiri dan kau memukulku. Jika kau menginginkan yang terbaik untukku, maka tutup mulutmu. Ini sudah kau putuskan kau akan ikut atau tidak. Apa yang kau pikirkan, bicaralah. Kakak Yuan, mungkin kita harus ikut taruhan. Mengikuti taruhan kita sudah sampai pada titik ini. Bagaimana mungkin aku bisa mengikuti taruhan? Tidak mungkin. Aku akan melawanmu sampai titik darah penghabisan hari ini. Aku tidak akan mengikuti taruhan. Dulu kau adalah yang pertama menentang mereka meminjamkan uang padaku. Tapi tahukah kau mengapa? Aku yang paling sukses di antara kalian. Karena aku punya lebih banyak nyali daripada kalian. Aku 10.000 kali lebih baik daripada kalian para udik. Wang Yuan, kukira kau baru saja kaya mendadak. Tapi aku tidak menyangka kau begitu tidak tahu berterima kasih. Kakak Yuanku punya kantong tebal. Dia meremehkan berdebat dengan kalian orang udik. Orang sepertimu, Jiang Hanting. Kakak Yuan bisa menghancurkanmu dengan jentikan jari. Benar, dia memilih untuk tidak menunjukkan kartunya. Karena dia punya kantong yang lebih dalam dariku. Dia ingin terus menaikkan taruhan sampai aku tidak bisa mengumpulkan cukup chip dan terpaksa menyerah. Wang Yuan punya kartu truf. Dia tidak akan mudah menyerah atau menunjukkan kartunya. Mereka benar, jika aku mempertaruhkan seluruh hartaku. Dan Wang Yuan masih tidak ikut di putaran berikutnya, apa yang harus kulakukan? Bajingan itu, dia mulai panik seperti yang kuduga. Aku tidak bisa menunda ini lebih lama lagi. Di putaran terakhir ini aku harus mengikutinya. Jiang Hanting, apa yang kau lakukan, bicara. Beri aku 5 menit, biarkan aku mengumpulkan 3,5 juta. Aku akan ikut taruhanmu. Tunggu. Siapa bilang 3,5 juta cukup untuk mengikuti taruhanku? Apa maksudmu? Aku menaikkan taruhanmu 7 juta. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? 7 juta Wang Yuan, apa kau gila? Kita sudah bertaruh begitu banyak dan kau menaikkan taruhan lagi. Tidak ada saudara ketika uang terlibat. Jiang Hanting, aku menaikkan taruhan 3,5 juta lagi. Jika kau ingin mengikuti taruhan, kau harus menaruh 7 juta. Hanting, jangan naikkan taruhan lagi. Tolong jangan naikkan taruhan lagi. Wang Yuan, sadarlah, kita sudah kehabisan uang. Kehabisan uang, aku bisa mengambil pinjaman online. Pinjaman online tidak diizinkan. Wanita sialan, apa yang kau lakukan?
Aku memberitahumu jangan merusak segalanya untukku di sini. Wang Yuan, apakah kau tahu konsekuensi mengambil pinjaman online? Kakak Yuan, pinjaman online adalah jurang tak berdasar. Kau tidak bisa terjun ke dalamnya. Jika dia bisa mengambil pinjaman online, mengapa aku tidak bisa? Batas pinjaman online-ku pasti lebih besar darinya. Wang Yuan, dia gila. Apa kau juga akan ikut gila bersamanya? Semua diam. Siapapun yang mencoba menghentikanku ingin aku mati. Benar saja, setelah tinggal di Haljian selama beberapa tahun, kau tidak berbeda dengan para penjudi itu. Sesaat keserakahan mengarah ke jurang. Wang Yuan, jika kau mengaco kali ini, kita akan kehilangan segalanya. Itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi. Wang Yuan, berhenti sekarang. Jika kau terus begini tidak akan berakhir baik. Kau diam. Kau bajingan tua, berhenti mengutukku. Ingat ini, Jiang Hanting akan selalu lebih rendah dariku. Satu-satunya hasilnya adalah dia menyerah dan menunggu mati. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Hanting-Hanting. Kita tidak bisa mengalahkannya, kita tidak bisa mengalahkannya. Hanting, maaf, aku menyeretmu ke dalam masalah ini. Kakak ipar, jangan berpikir seperti itu. Aku tidak akan menyerah sampai saat terakhir. Kau transfer semua uang itu padaku. Cepat, jika tidak cukup pinjam lagi. Mengapa kalian semua hanya berdiri? Cepatlah. Bagaimana, apakah uangnya sudah sampai? Aku mentransfernya padamu sekarang. Kakak Yuan, milikku juga sudah tiba. Milikku juga sudah ditransfer. The film was translated and narrated by M. Lihat rumahku ditambah uang ini. Totalnya 7 juta. Aku mengikuti taruhan. Kau. Ini Shuji, ada apa Shuji? Shuji, Kau baik-baik saja, Shuje. Hanting, kita tidak bisa mengalahkannya. Kita harus menyerah. Di sini kau tidak bisa menang kartu, jadi kau datang ke sini untuk membuat keributan. Wang Yuan berhenti membuat komentar sinis. Lihat, Hanti khawatir yang tidak perlu. Benar adik kecil, jangan merusak kesenangan. Permainan baru saja dimulai. Bagaimana kalau begini, tunggu sampai putaran ini selesai. Saya akan menyuruh seseorang membawa kakak iparku ke sini. Kau berjanji kau akan melepaskan Nanan setelah putaran ini selesai. Kau menarik kembali janjimu. Bukankah putaran ini belum selesai? Kalau tidak, bagaimana saya bisa memanggil seseorang untuk menjemputnya? Selesaikan. Maksudmu kau ingin memenangkan semua uang yang aku punya. Saya adalah seorang pria suci. Bagaimana mungkin saya melakukan hal seperti itu? Jing Hanting, kamu tidak takut kan? Bukankah kamu sangat tangguh kemarin? Kenapa kamu gagal hari ini? Bagaimana kalau begini? Kamu berlutut dan meminta maaf padaku. Maka aku akan meminta kakak Yuan untuk melepaskanmu hari ini. Tuan Lingling, aku punya firasat. Firasat macam apa? Hari ini, kau akan sama seperti hari itu. Mengamuk setelah kalah putaran. Omong kosong, jangan buang waktuku. Aku sama sekali tidak boleh kalah hari ini. Aku masih menunggumu berlutut dan meminta maaf. Nanan aman sekarang. Baiklah, aku bisa bermain dengan kalian berdua sekarang. Apa maksudmu? Maksudku adalah kau pasti akan kalah. Jiang Hanting, jangan terlalu percaya diri. Hari ini bukan hanya saya yang bermain. Menarik, karena 2 harimau sedang bertarung. Aku akan menonton dari pinggir dan memetik keuntungan. Tunggu, aku perlu mengocok kartu. Baik, silakan potong. Memotong tumpukan kartu adalah cara termudah untuk curang. Jangan bilang. Kamu pikir memotong tumpukan kartu akan mengubah keberuntunganmu? Hentikan. Itu belum tentu benar. Mulai sekarang aku akan terus menang. Sampai kau tidak punya apa-apa lagi. Apa yang Anda katakan? Hanting, apa yang kamu bicarakan? Jangan memprovokasi mereka, mereka akan membalasmu. Anda sangat sombong. Tidakkah Anda takut dengan apa yang mungkin saya lakukan pada istrimu? Bagaimanapun kau tidak akan membiarkan kami pergi. Sebaiknya aku memenangkan uang dulu. Anda, baiklah, kalau begitu mari kita lihat. Apakah kamu punya keahlian untuk mengalahkan kami? Saya bertaruh 10.000. 100.000. Bertaruh begitu besar, dia putus asa. Keputusasaan itu bagus, itu membuatnya bertaruh lebih besar. Hanting, jangan impulsif.
Anda langsung memasang taruhan sebesar itu melawan saya. Aku belajar darimu, kau tidak bisa mengatasinya hanya karena aku bertaruh 100.000. Atau kau mengatakan bahwa di kotakmu tidak ada uang sebanyak itu sama sekali. Saya beritahu Anda, jika Anda bertaruh besar jangan menyesal. Terima kasih atas pengingatnya. Aku ikut 150.000. Dan kau Saya menyerah. Ini membosankan. sudah menyerah di mana momentum yang kau miliki tadi. Apakah saya ikut atau menyerah? Apakah itu urusan Anda? Kamu jelas tidak bisa bermain, tapi masih bicara besar. Dia memangnya Anda siapa? Jiang Hanting, giliranmu bicara. Aku awalnya berniat untuk melepaskanmu hari ini, tapi kau bersikeras menantangku. Baiklah, hari ini aku akan membiarkanmu melihat. Apakah keberuntunganku lebih baik, atau kau punya lebih banyak chip? The film was translated Saudara Pia, and orang bodoh ini narrated marah. by M Media. Abaikan dia. Istrinya ada di tangan kita. Dia tidak bisa menang. Saya ikut 150.000 ditambah 50.000 lagi. Hanting, kamu tidak bisa menelepon lagi. Kamu tidak tahu gaya bermain kakak Piao. Kamu harus lebih berhati-hati. Anak muda, apa kamu gila bertaruh sebanyak itu? Keberuntungan saya bagus bukan berarti Anda tidak tahu itu. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Kamu baru saja kehilangan lebih dari 100.000. Kamu masih berani ikut. Kartuku hanya 7 poin. Bagaimana jika Jiang Hanting mendapat 9 poin? Hentikan omong kosong 200.000. Ikut menyerang atau buka kartu pilih sendiri. Aku menyerah. Jadi saudara Piao hanya mampu segini. Maaf, saya menang lagi. Anak muda, kamu cukup mengesankan. Tapi aku sangat penasaran, apa kartumu? Kartu saya biar saya tunjukkan. Apa hanya 4 poin? Sial, kami tertipu. Kami kehilangan lebih dari 100.000 tanpa perlu. Nah, kamu benar-benar tahu cara bermain. Judi itu soal mental. Selama saya menggertak Anda, saya bisa menang meskipun hanya punya 1 poin. Jiang Hanting licik dan curang. Saya meremehkan Anda. Saya tidak licik atau curang. Hanya saja, ketika keberuntungan datang tidak ada yang bisa menghentikannya. Mengapa saya menolak uang yang diserahkan kepada saya? Lanjutkan. Sebelumnya, aku memintamu bermain dan kamu benar-benar menolak. Sekarang kamu jadi bersemangat. Kamu sudah bermain begitu banyak putaran dan masih tidak bisa mengocok kartu. Bodoh sekali. Teknik anak ini sangat amatir. Sepertinya dia tidak curang. Bagaimana dia melakukannya? Keberuntungan saya bergantung pada orang lain yang membuat saya terlihat bagus. Benar sekali, dengan Anda di sini keberuntungan saya luar biasa bagus. Kamu berhenti menyombongkan diri di sini. Itu hanya kebetulan itu saja. Tikus mati sulit ditemukan akhir-akhir ini. Terutama tikus mati seperti Anda yang seharusnya diselokan. Jiang Hanting, jangan berpikir kamu hebat hanya karena memenangkan 2 putaran. Pertunjukan sebenarnya belum dimulai. Jiang Hanting menghina kami seperti ini. Saya akan membuat Anda mati dengan mengenaskan. Ada yang mau mengocok kartu. Aku akan. Memotong kartu membuatnya lebih mudah untuk kurang. Jiang Hanting, Anda tamat. Aku bertaruh 5.000. Ada yang ikut. Saya ikut 5.000 dan menaikkan 5.000 lagi. Kalau begitu saya bertaruh 10.000 dan menaikkan 10.000 lagi. 10.000. Jiang Hanting, mana keberanianmu yang dulu? Bertaruh 10.000 tidak memperlambat saya. Saya akan membuat Anda kehilangan semua yang Anda miliki. Baik Jiang Hanting. Kalau begitu saya akan menunggu dan melihat bagaimana Anda berencana membuat saya kehilangan segalanya. Saya ikut 10.000 dan menaikkan 100.000 lagi. Wang Yuan, kamu bertaruh besar lagi. Bukankah pelajaran 2 hari yang lalu belum cukup? Saya akan bertaruh besar. Saya akan membuatnya memuntahkan semua uang saya. Saudara Piao, sisanya terserah Anda sekarang. Aku saat ini punya 3 dan as. Jika kita hanya mengubah as menjadi 6, dia dijamin kalah. Saudara Piao, ganti kartunya, sekarang taruh dia sampai mati. Dasar bocah nakal. Kamu menghadapi kematian dan masih bersikap sombong. Aku punya 9 poin sekarang. Apa yang kamu punya untuk dibandingkan denganku? Aku ikut 100.000 dan menaikkan 200.000 lagi. Apa 300.000? 300.000 dalam satu tangan itu bermain dengan taruhan terlalu tinggi. Jiang Hanting, kamu mau ikut atau menyerah?
Menyerah. Kalau begitu semua taruhan yang kamu pasang sebelumnya sia-sia. Jing Hanting, apakah kamu yakin ingin menyerah? Saudara Piao bertaruh besar. Dia pasti punya 9 poin. Dalam Three Card Poker 235 masih bisa mengalahkan Three of Icon. 9 tertinggi di Postname. Mari lihat kamu mengalahkanku. Jiang Hanting, kenapa Anda membeku Anda ikut atau tidak? Tenanglah. Saya ingin menaikkan taruhan. Dia terpancing emosi. Saat dia terpancing, kita bisa menjebaknya. 300.000. Dan menaikkan 300.000 lagi. Jangan buka. Bisakah Anda ikut taruhan itu? Jiang Hanting, jangan terlalu sombong. Seseorang ada di sini untuk menantang Anda hari ini. Kedua orang ini jelas mencoba menindas Hanting. Itu tidak adil. Saudara Piao benar-benar punya nyali. Namun saudara Piao sebagai tam jika Anda kalah di putaran ini. Jangan salahkan saya. Karena Anda punya rekan setim yang tidak kompeten duduk di sebelah Anda. Jiang Hanting dasar bajingan. Anda memprovokasi saya dan saya akan memprovokasi Anda kembali. Memprovokasi lawan adalah bagian penting dari judi. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Anda pikir saya terlalu menghormati Anda? Ini saudara Piao. Tunjukkan rasa hormat. Xiao Yuan, jangan marah. Jiang Hanting ini menarik. Aku ingin bermain bagus dengannya. Kami sedang bermain. Bukankah rekan setim yang tidak kompeten ini juga bermain? Anda tunggu. Saya akan mengikuti Anda terus. 600.000 untuk ikut ditambah 400.000 lagi. The film was Wang Yuan, translated bukankah kamu and menyuruh kakak narrated Piao by untuk memasang Henry. taruhan besar? Kenapa kamu ikut campur? Diam dasar jalang bau. Dia sudah menginjak-injak harga diri saya. Saya akan tetap bersamanya hari ini. Tapi uang kami pinjaman. Jika kamu bertaruh seperti ini, uang kita akan habis seketika. Jika saudara Piao menang, kami menang. Saudara Piao tidak akan kalah. Ikut saja. Ikut dengan keras. Semakin banyak kamu ikut, semakin banyak aku dapat. Jiang Hanting, bukankah Anda bilang saya tidak akan berani ikut? Aku ikut. Kalau kau berani ikut juga aku. Wang Yuan, Anda begitu mudah terpancing. Kalau begitu saya akan ikut bermain dengan Anda. 1 juta, saya ikut. 1 juta? Hanting. Jelas sekali kedua orang itu telah bekerja sama melawanmu. Jangan tertipu. Pamanmu jangan khawatir. Warna asli mereka akan segera terlihat. Tunggu saja dan lihat. Keduanya sudah kehilangan akal. Sekarang giliranku. Bagaimanapun aku punya kartu terbesar. Taruhan yang dipasang sekarang akan segera menjadi milikku juga. Kalau begitu kurasa aku bisa bertaruh sesukaku. Benar-benar anak muda. Sangat murah hati, aku juga tidak bisa ketinggalan. 1,5 juta. Melihat posturnya dia pasti punya 9 poin. 9 poin apa yang harus kita lakukan? Hanting akan kalah. Lihat betapa angkuhnya Jiang Hanting dan Wang Yuan terlihat. Mungkinkah keduanya punya 9 poin? Tidak masalah, jika 9 itu seri. Taruhan berlanjut. Aku masih bisa mendapatkan 9 di putaran berikutnya. Bagaimanapun juga uang ini milikku. KPO, cepat ganti kartuku. Aku akan memberikan kartu bagus dulu pada si bodoh ini. Saat dia all in di putaran berikutnya, aku akan memberinya kartu jelek. Maka dia tamat. Jiang Hanting, jangan pura-pura bodoh. Kau mau ikut atau tidak? Jika Jing Hanting menyerah sekarang, bukankah itu memalukan? Tapi menyamai berarti memasang 1,5 juta. Bertarung. Aku ingin kamu mengambil semua asetmu dan menyerahkannya semua padaku. Saya tidak akan menyerah. Kalian semua menculik istri saya. Saya harus melawan kalian sampai akhir. 1,5 juta, saya ikut. Jiang Hanting, kau benar-benar tidak akan menyerah sampai kau menghadapi kekalahan mutlak. Anda menyerah, Anda menyerah. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat. Seberapa besar kartuku? $1,5 juta buka. 9 poin. Jiang Hanting, apa yang kau punya untuk dibandingkan denganku? 9 dan ratu kartu itu besar sekali. Aku sudah bilang padamu bahwa ketika kakak Yuan serius, tidak ada yang bisa menandinginya. Aku belum menunjukkan kartuku. Kenapa kamu sudah mengumpulkan taruhan? Lihat baik-baik, kakak Yuan memiliki skor tertinggi 9 poin. Apakah kamu berencana mengalahkannya dengan Sri F. Akain? Ini bukan permainan Sri Card Poker. Aku tidak punya Three of Icon, tapi aku juga punya 9 poin.
Bukankah kita sudah sepakat dengan Kak Piao sebelumnya? Bahwa aku akan memenangkan putaran ini. Apakah dia diam-diam mengganti kartu juga? Kalau begitu Seri, sekarang hanya Jin Hunting kamu yang keluar dari permainan. Sesuai aturan. Selanjutnya adalah pertarungan antara Kakak Piao dan Kakak Yuan. Kamu keluar. Apa hanya Hunting yang kalah? Bagaimana dengan taruhan sebelumnya? Jelas sekali Hunting dijebak oleh kedua orang itu. Karena Seri, mari kita lanjutkan ke putaran berikutnya. Tunggu sebentar. Apa mengaku kalah? Jangan bilang kamu mundur. Saya bilang putaran ini belum selesai. Kau bercanda, aku sudah membuka kartuku. Kau tidak bisa menghitung. Kakak Yuan dan Kakak Piao keduanya memiliki 9 poin. Apa yang kamu punya untuk dibandingkan dengan mereka? Wajahmu yang miskin dan menyedihkan. Ruan Lingling, jaga ucapanmu. Dulu kalian dipukuli dan lari oleh kakak ketigaku. Sekarang kamu bilang dia miskin dan menyedihkan. Dia hanya orang picik yang mendapatkan keinginannya. Sekarang keadaan berbalik, kita menang. Kalian merayakan terlalu cepat. Anak muda, lihat baik-baik. Kami punya 9 poin terbesar. Tentu saja saya tahu itu 9 poin. Tapi saya belum membuka kartu saya. Bagaimana Anda tahu kartu saya bukan 9 poin? Kakak ketiga matahari belum terbenamkan. Kenapa kau melamun? Hanya kau pikir kau bisa mendapatkan 9 poin. Mengapa Hunting tidak bisa mendapatkan 9 poin? Tepat sekali, kenapa tidak mungkin? Probabilitas mendapatkan 9 poin sudah rendah. 3 orang mendapatkannya sekaligus itu tidak mungkin. Jika kau punya 9 poin, aku akan makan meja ini. Tidak mungkin. Apakah Anda belum cukup makan meja beberapa hari terakhir ini? Kau, Jiang Hantin, kamu bahkan belum menunjukkan kartumu. Bagaimana kamu bisa yakin itu 9 poin? Kalau begitu saya akan membiarkan Anda melihat kartu saya. Untuk melihat apakah itu benar-benar 9 poin. Aku tahu itu. Pasti 9 poin. Sungguh aneh, dia bahkan tidak melihat kartunya. Dan langsung 9 poin. Biarkan kau sombong, terkejutkan. Seri 3 arah. Seharusnya 9 poin. Dengan Kuang Yuan. Kenapa Jiang Hanting juga punya 9 poin? Mungkinkah dia benar-benar? Bagaimana seri ini dihitung? Poin yang sama dihitung Seri. Chip dilanjutkan. Pemenang babak berikutnya mendapatkan semua chip. Bukankah itu berarti kita harus terus berjudi? Hasilnya belum ditentukan. Sepertinya saya harus bermain dengan kalian. Tepat sekali, aku belum cukup. Ayo Kak Piao, kau yang membagikan putaran ini. Aku tidak percaya. Dengan Kak Piao penipu ini di sini. Kau masih bisa menang. Aku akan mengalahkan kalian berdua di putaran ini. Silakan. Bermain curang, karena semua orang bermain curang. Kalau begitu mari kita lakukan. Silakan The bagikan film kartu. was translated and Aku ingin melihat, narrated by apakah dia Media. benar-benar curang. Rp20.000 taruhan kecil. Mengikuti kedua sisi dan menambahkan 40.000 lagi. 100.000 buka kartu. Serius kakak membuka kartu secepat ini, betapa membosankan. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Putaran ini dia pasti tidak punya 9 poin. Baiklah, kalau begitu saya akan menghormati saudara Piao. Saya akan membuka kartu. Maaf, saya punya 9 poin lagi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin dia punya 9 poin dengan kartu yang kukocok? Ini kartu apa yang kalian punya? Jangan bilang Anda juga punya 9 poin. Seri lagi, bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa bajingan ini mendapatkan 9 poin setiap putaran? Kami hanya mendapatkan 9 poin karena kami curang. Bagaimana dia mendapatkannya? Mungkinkah keberuntungannya benar-benar sebagus ini? Kami bertiga benar-benar punya chemistry yang hebat, semuanya 9. Wang Yuan, temanmu ini cukup menarik. Aku ingin tahu keberuntungan apa yang dia miliki sampai seberuntung ini. Dia tidak mungkin curang, kan? Kalian semua veteran judi, saya hanya pemula. Apakah saya curang atau tidak? Bukankah seharusnya Anda tahu? Lihat betapa canggungnya dia mengocok kartu tadi. Jiang Hanting ini jelas seorang pemula. Seorang pemula punya keberuntungan kartu sebagus ini, apakah ini benar-benar takdir? Orang ini sama sekali tidak bisa diremehkan. Seri lagi, tumpukan taruhan ini tidak cukup untuk dibagi. Jadi kita lanjutkan. Tentu saja kita akan melanjutkan. Aku ingin kau kalah total dan mengakui kekalahan. Bodoh.
Seri-seri lagi. Ini pertama kalinya aku melihat situasi seperti ini. Ini benar-benar aneh. Jiang Hanting, kau selalu mendapatkan 9 poin, kau curang. Jika saya curang hanya karena saya selalu mendapat 9 poin, lalu bagaimana dengan Anda? Kami tidak mungkin curang. Jiang Hanting, sepertinya kamu tidak ingin menyelamatkan istrimu lagi. Apa maksudmu? Apakah kamu bersikeras bahwa Hanting harus kalah darimu? Baru setelah itu kamu akan melepaskan Sunan. Jika Anda ingin uang, katakan saja. Tidakkah Anda bisa langsung menculik dan memeras saya? Mengapa harus melalui semua kesulitan ini? Aku adalah orang yang terhormat. Jika aku menang melawanmu itu pasti jujur dan adil. Seorang pria terhormat. Anda bahkan tidak bisa mengalahkan saya dengan trik licik Anda. Dan Anda ingin melakukannya secara jujur. Apakah menurut Anda itu mungkin? Jiang Hanting, jangan terlalu sombong. Dengan Kak Piao di sini kau tidak akan menang. Benar, selama aku di sini, kalian berdua tidak akan menang. Kita semua bersaudara. Jangan biarkan masalah ini melukai perasaan kita. Kerukunan membawa kekayaan, kerukunan membawa kekayaan. Jiang Hanting, kau mau ikut atau tidak? Jika Anda menyerah jutaan ini di meja, bagaimana Anda akan membawanya pulang? Aku tidak percaya kau mendapatkan 9 poin setiap putaran. Kak Piao, kau yang membagikan kartu ini. Baiklah. Biarkan aku memenangkan putaran ini. Aku hanya ingin modal saya kembali, sisanya bisa kau ambil. Bodoh, aku juga ingin modalmu. 200.000? Jiang Hanting, kau mau ikut? Ini semua modal saya. Setelah Jiang Hanting bertaruh, Kak Piao akan menaikkan taruhan dan menantangnya. Putaran ini akan mengakhirinya. Semua chip di meja akan menjadi milikku. Jiang Hanting, pasang taruhanmu. Semuanya akhirnya akan berakhir. Saya ikut dengan 1 juta. Jiang Hanting, kamu belum membuka kartumu. Saya mengandalkan keberuntungan saat bermain kartu. Apakah saya melihat kartu atau tidak, saya bisa menang. Si bodoh itu sangat ingin menyerahkan uang. Anda pintar. Anda begitu pintar, sampai kehilangan seluruh kekayaan Anda kepada saya. Sekarang pergilah pinjam dari rentenir lalu kalahkan itu kepada saya juga. Kau, Hanting, jangan gegabah, cepat ambil kembali chipnya. Ya Hanting, cepat ambil kembali. Setelah taruhan dipasang tidak ada penyesalan. Mencoba mengambilnya kembali sekarang terlambat. Paman Wu, kakak kedua. Setelah taruhan ditempatkan, tidak ada cara untuk menariknya kembali. Adik kecil, kamu serius tentang ini? Saudara Piao, Anda tidak takutkan? Aku takut padamu. Aku hanya bertanya-tanya bagaimana cara menutup jaring. Dan kamu mengantarkan dirimu sendiri tepat ke depan pintuku. Mari kita lihat seberapa beruntungnya kamu bisa terus menang hari ini. 1 juta ikut. Naikkan 1 juta lagi, tidak ada yang menunjukkan. Kak Piao, kenapa ini berbeda dari apa yang kau katakan sebelumnya? Jika dia menaikkan taruhan sebanyak ini, kenapa dia tidak langsung menunjukkan kartunya saja? Kak Piao, kau tidak akan menunjukkan. Tapi aku tidak punya uang lagi. Kak Piao memberiku 9. Dia menaikkan taruhan tanpa menunjukkan, mungkin mencoba menaikkan Jiang Hanting lagi. Tapi jika aku tidak ikut, semua uang di pot akan hilang. Di mana aku akan mendapatkan uang sebanyak ini? Wang Yuan, Anda tidak kebetulan bangkrutkan. Haruskah saya meminjamkan Anda? Tutup mulutmu. Bahkan jika aku kehabisan uang, aku tidak akan meminjam darimu. Kak Piao, pinjami aku uang lagi. Setelah putaran ini selesai, aku akan membayarmu kembali modal dan bunganya. Tapi kamu tidak punya apa-apa lagi untuk digadaikan. Aku punya cara, aku bisa memberimu uang itu. Apa kau ingin aku menggadaikan Ling Ling padamu? Dia istriku, bagaimana jika aku membagikan anak itu kartu judge dan 7? Itu hanya berjumlah 7 poin. Aku membagikanmu 9 poin. Kamu dijamin akan memenangkan putaran ini. Tapi, apakah kamu masih ingin menebus dirimu? Merebut kembali apa yang menjadi milikmu? Ini satu-satunya kesempatanmu? Mengapa kamu masih ragu? Baiklah, aku bertaruh. Wang Yuan, hak apa yang kamu miliki untuk bertaruh padaku? Aku tidak setuju, aku tidak setuju. Dasar perempuan jalang, berhenti merusak bisnisku. Aku hampir berhasil. Ini 3 juta. 3 juta. Semua aku bertaruh semuanya. Buka kartu. Anda hanya punya 1 istri dan Anda menghabiskannya di putaran ini. Berhenti membuat komentar sinis di sini. Aku punya kartu pemenang. Jiang Hanting, aku akan selalu mendominasimu. Kau akan selalu. Kau hanya akan menjadi anjing yang mengemis di sampingku. Itu semua milikku, itu semua milikku. Ini kenapa terburu-buru? Belum ada yang menunjukkan kartu tertutup mereka. Aku belum kalah.
Hunting dilihat dari ekspresinya dia benar-benar punya 9 poin. Sekarang semua orang mengira mereka punya 9 poin. Aku curiga ada yang curang. Aku rasa kamu sudah kehilangan begitu banyak uang sampai matamu merah. Semua orang menonton. Siapa yang mungkin bisa curang? Aku ingin memeriksa kartunya. Baiklah, aku akan membiarkanmu kalah dengan sepenuh hati dan yakin. Bagaimanapun 9 poin ada padaku, kau tidak bisa mengambilnya. Begitu percaya diri ya. Lihat ada 3 angka 9 di meja. Kartu tertutup kakak Yuan pasti angka 9. Jiang Hunting akui kekalahan. Jiang Hunting sudah kubilang aku tidak akan kalah. Aku akan menjadi orang yang tertawa terakhir. Apa yang kau lakukan aku menang. Suami. Itu bukan angka 9. Apa sama sekali tidak mungkin. Kartuku jelas 9. Di mana 9-ku, di mana 9-ku? Tidak bisa membaca. Ini adalah Q2 yang dibaca sebagai Kiki. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Di mana 9-ku, di mana 9-ku? Bagaimana aku bisa tahu? Kau jelas mengatakan kau membagikan 9. Kamu bicara omong kosong, aku sama sekali tidak bisa melihat tembus kartu. Bagaimana aku bisa tahu kartu apa yang kubagikan padamu? Kau jelas mengatakan kau memberiku 9. Kenapa kau tidak mau mengakuinya? Jangan memfitnahku. Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Aku mengatai. Kau mencoba mengkhianatiku. Kamu bicara omong kosong kala pia kala. Jangan menyebarkan rumor jahat di sini. Jangan mencemarkan namaku tanpa bukti. Aku akan menyelesaikan urusanmu sekarang juga. Kontrak menyatakan pembayaran dalam waktu 24 jam. Jika kamu tidak bisa membayar, maka aku akan memotong jarimu sebagai jaminan. Tidak, Kapio, tolong berbelas kasih. Mohon maafkan saya. The film was translated Sekarang kamu takut. and Apa yang narrated kamu by lakukan M. barusan? Media. Untuk apa aku datang ke sini untuk membantumu? Aku datang ke sini untuk mencari uang. Punyanya, aku ingin semuanya. Kakak Pio, saya salah. Mohon maafkan saya. Hari ini aku akan mengambil jaminanku dulu. Tidak. Ada apa nak berlagak pahlawan? Membayar utang itu sudah sewajarnya. Jika tidak bisa bayar, kita potong tangan. Hunting, kamu baik-baik saja. Hunting, apa yang kamu lakukan? Apa kamu gila? Setelah bagaimana dia memperlakukanmu sebelumnya, kamu masih membantunya. Tepat sekali. Dia hampir menghancurkanmu secara finansial. Apakah dia pantas kau perlakukan seperti ini? Ini adalah tempat di mana kami bertiga tumbuh bersama. Aku tidak ingin darah merusak tempat ini, itu nasib buruk. Lagi pula bukankah putaran ini belum selesai? Jiang Hunting masih bermimpi. Kamu tidak mungkin bisa mengalahkanku. Baiklah, aku akan bertaruh satu permainan denganmu. Bukankah kau dikenal sebagai raja penjudi Hajiang yang tak terkalahkan? Aku menantangmu untuk permainan hidup dan mati. Jika aku menang, kau lepaskan dia. Utangmu dengan Wang Yuan akan sepenuhnya dihapus. Dan jika kamu kalah, Apa yang kau inginkan? Han Hunting, Ada apa raja penjudi Hajiang yang hebat? Apakah kau takut berjudi dengan anak muda sepertiku? Tidak akan terdengar bagus jika kabar ini tersebar, bukan? aku tidak takut, aku hanya berpikir jika kamu kalah. Haruskah aku mengambil jantungmu atau paru-parumu? Kamu sama sekali tidak boleh berjudi dengannya. Dia adalah pria kejam yang membunuh tanpa berkedit. Kamu tidak bisa bercanda dengan nyawamu. Karena aku berani berjudi, aku tidak akan kalah. Bagus, kamu punya nyali. Kalau begitu, mari kita jelaskan taruhannya dulu. Jika kamu kalah, aku ingin tidak hanya semua taruhan di meja. Aku juga ingin tanganmu. Tangan, mengapa kamu menginginkan tangan Hunting? Karena aku iri pada tangannya The yang film was membagikan kartu translated sebagus ini. and narrated by M. Baiklah, aku Media. akan berjudi denganmu. Jika kau menang, kau potong tanganku. Aku menolak percaya bahwa dalam situasi ini, kamu masih bisa menukarnya. Apa yang terjadi? Di mana kartu 9-ku? Garis keturunanmu dianggap kelas atas di luar negeri.
Tapi kalau soal teknik murni di negara ini, kau benar-benar tidak berharga. Apa katamu? Lihat buktinya sudah jelas. Jadi kamu telah curang selama ini. Tidak heran, kamu bisa mendapatkan 9 poin di setiap putaran. Kami saat ini di luar negeri jude tidak ilegal. Tapi jika kamu curang, kamu pasti akan masuk penjara. Aku sudah memberitahu petugas kitchen. Mobil polisi akan segera tiba. Bukan aku, ini tidak ada hubungannya denganku. Kamu menjebakku. Lari, tunggu apa lagi? Menunggu polisi menangkapmu. Wang Yuan, sudah waktunya kita berdua bicara baik-baik. Apa yang akan kau gunakan untuk membayar utangmu padaku hari ini? Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Rasakan kenapa melakukannya jika kamu tahu. Kamu baru saja mengatakan bahwa jika kamu menang hari ini, utang di antara kita akan dihapus bersih. Kamu tidak bisa menarik kembali perkataanmu, ini pemerasan. Benar-benar membalas kebaikan dengan kejahatan. Kami menyelamatkan keluarga mereka, dan ini sikap mereka. Wang Yuan ini istri baik yang kau temukan. Benar-benar tidak tahu malu. Ling Ling, berhenti bicara. Mengapa saya tidak boleh bicara? Mereka memeras kita. Saya akan panggil polisi. Ya, saya akan panggil polisi. Saya akan minta mereka semua ditangkap. Apa kau sudah cukup membuat masalah? Hunting sebelumnya saya dibutakan oleh sehelai daun. Saya tidak tahu siapa yang benar-benar baik kepada saya. Saya mohon tolong berbesar hati. Beri kami satu kesempatan lagi. Aku bisa memaafkanmu, tapi kau harus membuat istrimu atau kami semua. Baiklah, Ling Ling minta maaf. Mengapa saya harus minta maaf? Saya tidak akan minta maaf. Ruan Ling Ling, apa hakmu untuk begitu sombong? Jelas-jelas kamu yang terus berjudi dan berjudi. Apa hubungannya dengan saya? Mengapa saya harus minta maaf? Saya tidak akan minta maaf saja. Kita berutang uang kepada mereka dan bahkan menculik istrinya. Dia baru saja menyelamatkan kita. Kenapa kau tidak mau minta maaf? Jika bukan karena kau yang memprovokasi dari samping, apakah semuanya akan berakhir seperti ini? Saya akan mengatakannya lagi, minta maaf. Maafkan saya. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak bisa mendengarmu. Apa kamu tuli? Jika kamu punya sikap seperti itu, maka sama sekali tidak perlu meminta maaf. Aku. Maafkan saya. Saya minta maaf kepada semuanya. Saya seharusnya tidak kembali hanya karena punya sedikit uang dan berlagak berkuasa atas kalian semua. Saya seharusnya tidak membawa kebencian dari masa lalu ke dalam menghadapi hidup saya saat ini. Saya tahu hidup di luar negeri sulit bagi semua orang. Maaf semuanya. Semua orang harus saling membantu. Kita seharusnya tidak picik seperti saya. Saya minta maaf. Seharusnya kamu melakukan ini lebih awal. Ya, kita semua tetangga. Mengapa kita harus begitu enggan kehilangan muka? Baiklah. Masalahnya sudah selesai dan permintaan maaf sudah disampaikan. Ambil kembali semua taruhan, kau juga tidak perlu mengembalikan uangnya. Kakak ketiga, benarkah? Saya bisa mengambil uang itu. Apalagi, jika kau tidak mau memberikannya padaku itu, juga tidak apa-apa. Tidak, kakak ketiga. Saya mengandalkan uang ini untuk hidup bersama istri saya. Kakak ketiga, saya punya pertanyaan lain. Bagaimana Anda bisa mendapatkan kartu yang bagus setiap kali? Juga bagaimana Anda tahu kakak Pio curang? Apakah itu sangat penting? Xiaoqi Xiaowan, selamat. Terima kasih, silakan duduk. Ini Shuzi Xiaowan. Jangan kamu di sini. Selamat. Halo Paman Wu. Paman Wu, kakak ketiga. Selamat. Paman Wu, apakah kau merasa lebih baik? Ya, aku sangat baik sekarang. Aku makan enak dan merasa hebat. Hari ini tidak akan ada lagi orang aneh yang keluar untuk membuat masalah, kan? Apakah Wang Yuan dan Run Lingling datang? Bagaimana mungkin saya tidak datang di hari sepenting ini? Terakhir kali saya mengganggu pernikahan kakak kedua. Tapi jangan khawatir. Saya tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu lagi kali ini. Wang Yuan, apakah kamu mengendarai Mercedes besar itu ke sini lagi kali ini? Jangan sebut-sebut. Saya sudah menjualnya. Kamu benar-benar rela berpisah dengannya. Itu hanya alat transportasi, bukan? Saya menjual mobil itu dan menukarnya dengan sebuah ruko di Haojian. Kakak sulung di mana Gangxi dan Sanji? Mengapa mereka tidak datang? Bukankah Wang Yun membuka toko di Haojiang? Mereka sedikit sibuk, jadi saya minta mereka menjaga tempat itu di sana. Bagus, tidak buruk. Kamu sudah dewasa, kamu sudah matang. Kamu tahu bagaimana menjalankan bisnis yang benar sekarang. Ya, bukankah ini semua berkat hunting kita? Aku mengusulkan kita minum. Bagus. Ayo. Bersulan. Kakak ketiga. Saya punya permintaan yang tidak biasa. Saya harap Anda bisa setuju. Saya ingin berjudi dengan Anda sekali lagi.
Xiao Yuan, bukankah kamu sudah berhenti berjudi? Paman Wu, saya tidak bermain untuk uang kali ini. Jangan salah paham. Tidak bermain demi uang. Dia hanya keras kepala dan dia merasa tidak nyaman tentang itu. Setiap malam dia memikirkan bagaimana kakak ketiga berhasil mendapatkan kartu-kartu itu. Saya sudah memikirkannya begitu banyak sampai terobsesi. Jadi begitu. Kakak ketiga, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk berjudi lagi. Bagaimana? Setelah pernikahan kakak kedua, mari kita bermain satu putaran hanya kita. Dan aku juga akan memberitahumu sesuatu. Bagaimana aku bisa mendapatkan 9 poin di setiap tangan. Baiklah, baiklah. Bagaimana Anda begitu terampil? Anda tahu cara mengocok kartu. Bagaimana Anda tahu kakak Piao curang? Jangan terburu-buru, kau akan tahu segalanya sebentar lagi. Kartu apa yang kau punya? Kau terlihat sangat senang. Saya tersenyum karena kartu saya bagus. Jika kita bermain untuk uang, Anda pasti sudah kalah. Ya ampun, ini 3 kartu yang sama as. Ini 3 kartu yang sama as. Bagaimana ini bisa terjadi? 3 as adalah yang tertinggi. Lihat itu kakak ketiga, bagaimana Anda akan mengalahkan saya? Bahkan dengan tanganmu aku masih bisa mengalahkanmu. Tidak mungkin kecuali Anda mendapatkan 2, 3, 5. Dan mereka tidak boleh sejenis. Itu tidak mungkin. Bersamaku tidak ada yang tidak mungkin. Skop 2 wajik 3 hati 5 secara khusus mengalahkan Free of Icon As. Kartu yang sangat kuat itu tidak bisa dipercaya. Bagaimana ini mungkin? Kau curang. Kau bilang aku curang, apa kau punya bukti? Tepat sekali. Ada begitu banyak dari kita di sini. Tidak ada dari kami yang melihat hunting curang. Itu benar. Tidak mungkin, bagaimana bisa begitu saya mendapatkan Free of Icon As. Anda langsung mendapatkan 2, 3, 5 itu tidak mungkin. Baiklah, baiklah, baiklah. Kali ini kau yang mengocok kartu. Saya menang lagi. Kau begitu yakin? Karena saya punya 9 poin. Dia punya 9 poin. Kebetulan sekali aku juga punya 9 poin. Undian lagi, probabilitasnya terlalu tinggi. Tidak mungkin, bagaimana Anda melakukannya? Bukankah kau sudah mengetahuinya? Tidak mungkin saya mengocok kartu. Bagaimana Anda curang? Kartu apapun yang aku ingin kau ambil. Itulah satu-satunya kartu yang bisa kau ambil. Kakak ketiga, di mana Anda belajar ini? Jika kau ingin belajar, kau bisa mempelajarinya di mana saja. Di mata seorang ahli sejati, ini hanyalah tingkat terendah. Trik yang paling dasar dan paling tidak profesional. Hanya beberapa trik ini sudah cukup membuat orang biasa seperti saya kaya mendadak. Sepanjang sejarah orang-orang terampil sebanyak bintang. Hanya ada teknik curang yang belum kau pikirkan. 8, 9, bagaimana itu mungkin? Nah, apa kau mau lagi? Jika kau mau lebih, bisa ada lebih banyak lagi. Hunting, sebenarnya siapa kau? Aku adalah iblis batin semua penjudi. Selama aku di sini kau tidak akan pernah menang. Berjudi 10 kali kalah 10 kali. Tidak berjudi adalah menang.